Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eko Pramono, NPM 21610083 dari manajemen kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang dana pensiun atau pension fund. Dana pensiun itu sendiri adalah badan hukum yang mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun, yaitu diatur pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992. Dana pensiun adalah dana yang secara khusus dihimpun dengan tujuan untuk memberikan manfaat kepada peserta ketika mencapai usia pensiun atau retirement, catat atau disability, atau meninggal dunia atau death. Dana pensiun ini dikelola oleh trust, badan khusus, sejenis lembaga keuangan atau perusahaan asuransi atau badan khusus yang dibentuk untuk mengelola dan pensiun atau estes. Nah, sedangkan pensiun itu sendiri adalah hak seseorang untuk memperoleh penghasilan setelah bekerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun, atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan umum program pensiun, yang dari segi ekonomi merupakan upaya pemberi bekerja atau perusahaan untuk menarik atau mempertahankan karyawan perusahaan yang memiliki potensi dan produktif yang diharapkan dapat mengembangkan perusahaan. Terus yang kedua ada dari segi sosial, merupakan wujud tanggung jawab sosial pemberi kerja atau perusahaan kepada karyawan ketika tidak mampu lagi bekerja dan juga kepada keluarga pada saat karyawan meninggal dunia. Terus tujuan menyelenggarakan dana pensiun itu apa? Yaitu yang pertama bagi pemberi kerja. 1. Memberikan penghargaan kepada karyawan. 2. Agar di masa pensiun karyawan tetap dapat menikmati hasil kerjanya. Yang ketiga, memberikan rasa aman batinah bagi karyawan. Terus yang keempat, meningkatkan motivasi kerja karyawan. Dan yang kelima, meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat dan pemerintah. Terus apa sih tujuan dana pensiun bagi karyawan? Tujuannya yaitu 1. Kepastian memperoleh penghasilan di masa akan datang atau masa pensiun. 2. Memberikan rasa aman dan meningkatkan motivasi kerja. Terus tujuan dana pensiun bagi lembaga pengelolaan dana pensiun. Yang pertama, mengalokasikan dana pensiun dalam kegiatan investasi. Yang kedua, turut membantu dan mendukung program pemerintah. Selanjutnya kita masuk ke klasifikasi dana pensiun. Yang pertama ada dana pensiun pemberi kerja atau DPPK. Apa sih itu? Yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan selaku pendiri untuk menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti atau program pensiun iuran pasti bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawan sebagai peserta dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja. Yang kedua yaitu ada dana pensiun lembaga keuangan. Apa sih itu? Yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri, yang terpisah dari dana pensiun pemberi kerja bagi karyawan, baik bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan. Terus setelah itu yang ketiga ya, yang terakhir, dana pensiun berdasarkan keuntungan. Pengertiannya yaitu dana pensiun pemberi kerja yang menyelenggarakan program pensiun iuran pasti dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja. Terus di sini ada program pensiun. Yang pertama ada program pensiun iuran pasti. Program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran hasil serta hasil pengembangannya
dibukakan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun atau iuran ditanggung oleh perusahaan dan karyawan. Nah, di sini ada rumusnya juga, rumus perhitungan PPIP sekaligus ya. Yaitu rumusnya adalah IP sama dengan 3 kali FPD kali PDP. Terus rumus perhitungan PPIP bulanan yaitu IP sama dengan 3 kali FDE kali PDP. Sini keterangannya ya. IP itu iuran pensiun, FPD itu faktor penghargaan per tahun dalam desimal, dan FDE itu faktor penghargaan per tahun dalam persentase, sedangkan yang PDP itu penghasilan dasar pensiun per tahun. Sekarang kita masuk ke program pensiun manfaat pasti. Itu program yang kedua. Program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti, atau biasanya iuran merupakan beban karyawan yang dipotong dari gaji. Rumusnya yaitu ada rumus perhitungan PPMP sekaligus. PPMP terus rumusnya yaitu rumus perhitungan PPMP sekaligus ya, ini sekaligus, yaitu MP sama dengan FPD kali MK kali PDP. Rumus perhitungan PPMP yang bulanan yaitu MP sama dengan FPE kali MK kali PDP. Keterangannya di sini MP itu manfaat pensiun, sedangkan yang FPD itu faktor penghargaan dalam desimal, dan MK itu masa kerja, dan PDP itu penghasilan dasar pensiun bulanan terakhir atau rata-rata beberapa bulan terakhir ini. Kemudian kita masuk ke jenis-jenis pensiun. Ini yang saya tahu ada 4 ya, yaitu pensiun normal, pensiun dipercepat, pensiun ditunda, dan pensiun cacat. Pengertiannya yaitu pensiun normal. Pensiun normal itu pensiun yang diberikan untuk karyawan yang usianya telah mencapai masa pensiun seperti yang telah ditetapkan perusahaan. Terus yang kedua, pensiun dipercepat. Pengertiannya yaitu pensiun yang diberikan untuk kondisi tertentu atau pengurangan pegawai. Yang ketiga itu ada pensiun ditunda. Pensiun ditunda itu pengertiannya diberikan kepada karyawan yang meminta pensiun sendiri saat usia pensiun belum mencukupi. Jadi itu meminta sendiri. Terus yang keempat ada pensiun cacat. Nah, pensiun cacat ini pengertiannya pensiun yang diberikan kepada karyawan yang mengalami kecelakaan sehingga dianggap tidak mampu lagi untuk bekerja. Kemudian ada asas-asas dana pensiun. Ada 5 asas yang harus kalian ketahui. Yang pertama, asas keterpisahan kekayaan dana pensiun dari kekayaan badan hukum pendirinya. Terus yang kedua ada asas penyelenggaraan dalam sistem pendapatan. Terus yang ketiga ada asas pembinaan dan pengawasan. Terus yang keempat ada asas penundaan manfaat, dan yang kelima yang terakhir ini asas kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Nah, itulah tadi penjelasan dari dana pensiun. Semoga kalian paham. Terima kasih yang sudah menonton. Sekian dari video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.